Ya, saya pengen lihat aja. Terus kemudian ngisi kuis Mas di koran, ingat nggak sih waktu itu ada potongan kalau mau ya dapat tiket gratis gitu ya. Istri saya itu waktu kuliah saya apelin gitu ya di kos-kosannya itu musiknya musik rock semua. Nih. Oh iya? Iya. Musiknya musik rock ya? Iya, jadi sama ya nyekrup aja. Terus kemudian anak saya suka anaknya Dream Theater, anaknya Dream Theater. Avenged Sevenfold. Sebenarnya musik rock juga akan seperti itu. I die tomorrow. I'll be alright because I believe, but if you were gone. Selamat malam Pak Ganjar. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih. Terima kasih bisa terhubung di Selorok Station Email FM Pak. Ya. Oke, gimana Pak Ganjar kabarnya? Sehat-sehat selalu Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di sini. Dan saya tadi pagi sempat muter di ini ya, Purimairo Poco Pak ya, sepedaan sama Ibu. Ya, tadi piknik mau lihat tempat-tempat wisata, kira-kira pagi-pagi udah pada buka belum gitu. Ternyata sudah mulai buka dan kita ceklah apa protokol-protokolnya begitu ya. Karena Semarang kan COVID-nya masih tinggi ya. Oke. Iya Pak. Malam hari ini Pak, spesial kita kedatangan Pak Ganjar Pranowo buat Kerabat Imelda ya. Dan malam ini kita mau sedikit mengupas masa lalu Pak Ganjar. Di zaman era-era slow rock dulu Pak ya. Pak Ganjar, sedikit cerita dong. Waktu zaman dulu, kapan sih Bapak pertama kali kenal dengan musik rock? Tahun berapa dan kok bisa sampai suka banget sama musik rock? Enggak, biasa aja sebenarnya. Saya suka dangdut kok sebenarnya. Jadi dulu itu karena di rumah kan ya kakak-kakak ya. Saya ini laki-laki paling kecil gitu. Jadi kakak-kakak saya dulu yang lahir tahun 59, lahir tahun 61. Anda bayangkan kan musiknya apa pada saat itu. Saya kalau mereka kumpul sama teman-temannya, ya masih era Scorpion, masih era Queen gitu ya, yang di Purple gitu ya. Jadi ketika mereka masih pakai kaset, ya, masih pakai kaset, betul, terus kemudian era kaset belum, iya betul. Betul, termasuk radio, dia nggak bisa beli kaset, ya nunggu radio, tergantung nasib lagunya pada radio kan, nasib lagunya betul, pada radio. Nah itulah yang kemudian SD lah ya, SD saya mulai mendengarkan itu. Belum tertarik-tarik amat, SMP mulai paham. Nah, SMA saya kos di Jogja dan itu ya era itu musik rock mulai. Ya itulah ceritanya. Pertama kali Pak Ganjar kenal musik rock itu waktu itu siapa Pak? Maksudnya grup bandnya siapa dan kenapa kok Bapak suka? Waktu itu yang sering didengerin kakak-kakak saya itu ya Scorpion, yang tadi Queen, di Purple begitu ya. Terus ya itu yang terus kemudian kita ikut-ikutan. Dan nampaknya model kecintaan musik itu kayaknya ada faktor turunan deh kayaknya. Soalnya anak saya juga ikut-ikut saya begitu. Gitu. Meskipun pada ujungnya dia punya pilihan, tapi Mas Alam juga akhirnya dia suka. Jadi dulu Mas dia Alam suka ikut juga dengan musik Pak Ganjar. Ya, ikut suka musik rock. Tapi hari ini enggak, dia rock oke, musik-musik yang lain oke, tapi sekarang tetap kan lingkungan terdekatnya K-pop kan. Iya. Terus Pak, kalau waktu itu kan era-eranya Queen, era-eranya Scorpion gitu. Zaman dulu Pak Ganjar waktu di Jogja, pas suka musik rock itu sempat nggak nonton konser gitu Pak? Atau ngumpulin dulu zaman t-shirt ya, atau poster-poster gitu yang biasa dipasang di kamar gitu, ikut seperti itu nggak dulu Pak Ganjar? Poster, atau ikut iya. gondrongin rambut nggak Pak?
Saya kira poster ya, poster kalau Oke. kalau jersey gitu belum. Kalau nonton konser pada siapa ya, artisnya langsung tidak, nggak mampu Mhm. lah, nggak mampu kita. Oh. Saya tidak dari keluarga mampu ya, jadi waktu itu Hmm. nonton konser konser musik dari luar yang asli gitu kayaknya udah nggak mimpi lah, nggak mimpi gitu ya. Jadi Hmm. kita paling nabung itu beli kaset gitu waktu kuliah dulu, waktu SMA itu beli kaset. Kadang-kadang saya Mhm. punya teman-teman SMA bareng berempat naik motor begitu. Nanti Mhm. kita beli satu, teman yang lain ada yang beli satu, ada yang beli dua. Terus nanti kita janjian, kamu beli album ini, album ini, album ini, terus kita nanti puteran. Kita gilir Oh. gitu kan, sehingga bisa Mhm. dengerin semuanya. Jadi dulu modelnya begitu. Paling-paling selebihnya itu ya Hmm. ya poster gitu lah. Oh, ada nggak Pak poster siapa waktu itu yang Pak Ganjar yang akhirnya dipasang di kamar Pak Ganjar pertama kali? Queen kah atau Eh Scorpion atau Deep enggak sih Purple? sebenarnya enggak beli gitu ya. Waktu Mhm. itu saya dari kakak saya datang gitu kan sama Ya. temen-temennya. Itu yang dipasang pertama yang terus kemudian itu terlihat terus itu waktu itu Jimi Hendrix. Oh, Jimi Hendrix. Wow, Eh, menarik ya. jadi yang legend kan Jimi Hendrix. Terus Ya, kemudian bukan legend langsung poster legend yang ya Pak. saya inginkan, bukan posternya di Purple, Queen yang saya suka. Aha. Oh Queen ada, sorry. Queen ada, tapi waktu itu justru Oh, Queen ada, Rolling Queen ada ya. Stone. Rolling Stone karena Rolling Stone kan apa most popular lah waktu itu ya. Terus sama Queen Betul. Dengan Mick Jagger dan kawan-kawan. Queen dengan Mick pasti ya. Jagger. Kalau Queen kan itu yang pakai jaket hitam-hitam itu legend kan posternya. Betul. Pakai jaket kulit hitam-hitam Betul, itu betul, betul. legend itu. Jadi dulu poster-posternya itu. Gitu. Oke, ini sambil nanti kita akan bahas juga Kerabit Milenial. Silakan masuk kalau ingin ditanya-tanya soal music rock ya dengan Bapak Ganjar Pranowo. Pak, sedikit lagi. Bapak dulu sempat nggak bikin grup band atau tergabung dalam sebuah grup band gitu untuk menyanyikan lagu-lagu rock? Sempat nggak Pak? Zaman di itu UGM. itu kesalahan publik yang cukup fatal memang menilai saya. Jadi Oh gitu, mas saya gitu itu ya. main musik gak bisa, nyanyi gak bisa, ya kan. Jadi kalau saya ngomong tentang musik itu seolah-olah wah, saya pemain musik padahal saya nggak bisa. Nah, suatu ketika SMA, SMA itu Ah, di Jogja itu hampir setiap minggu pasti ada konser, apakah itu festival, apakah itu konser yang band-band gitu ya. Kebetulan SMA mhm. saya dulu itu sering juara. SMA saya itu sering Oh, juara, tapi saya mhm. penontonnya aja kebetulan ya namanya juga yang main teman-teman gitu kan. Terus kita Ah, seneng gitu ikut nonton terus ya SMA saya waktu itu banyak orang kaya, jadi saya agak minder aja waktu itu. Nah, itu yang hmm. kemudian kita sering bareng nonton setidaknya ya sebulan sekali kita nonton tapi panggung Mhm. musiknya yang musik lokal begitu ya. Nah, itu yang Oh, ada. Jadi grup band nggak pernah. Terus sampai perguruan tinggi juga sama. Sampai suatu ketika saya yang waktu mahasiswa itu ingat betul. Ada gimana Pak? International Drum Festival. Jadi International Drum International Drum Festival Festival. itu Tahun ada berapa tuh terus Pak? Tahun berapa Pak? saya lupa persisnya, tapi saya kira sudah sekitar tahun 90, apakah 90, apakah 91 itu, saya lupa. Nah, waktu itu Mhm. seluruh dunia ada di Jakarta. Saya kepingin nonton tapi saya nggak punya duit. Tapi sebenarnya lebih banyak apa ya pertunjukan perkusi. Terus kemudian Oh, berkumpullah perkusinya ya. para pemain-pemain drum, pemain-pemain perkusi. Ya saya pengen lihat aja. Terus kemudian ngisi kuis mas Hmm. di koran. Ingat nggak sih waktu itu ada Coba ada potongan yang kalau mau potongan, ya ya. dapat tiket gratis gitu ya. Jadi saya ngisi mas. Betul. Saya ngisi Gitu biar dapat ternyata tiket ya. biar dapat tiket. Ternyata alamatnya saya kirim alamatnya di kampus. Alamatnya di kampus. Oh Ternyata gitu. tahu nggak? Saya dapat. Ternyata saya dapat. Wits. Terus Mhm. kemudian yang menarik adalah undangannya itu baru saya tahu seminggu setelahnya. Seminggu setelah berarti konsernya Pak? Udah bubar. Waduh, sayang banget ya. jadi, Baru seminggu jadi setelahnya baru Pak Ganjar terima gitu ya. iya, jadi seminggu setelahnya terus ada di kampus kan kita lihat surat-surat gitu ya.
terus Hmm, hmm. dicolek. Saya orang yang sangat jarang dapat surat di kampus kan. Terus Oh, kemudian dikasih tahu, Mas Ganjar tuh ada surat tuh gitu. Pas saya lihat ya yang itu. Terus kemudian udah disiapin tiketnya, dia aduh sayang disiapin banget. hotelnya. Iya sayang banget waktu itu. Dan saya satu Udah paket kamar komplit ya. sama, betul, saya satu kamar sama Mas Sabto. Mas Sabto Hmm, seniman dari Jogja almarhum dia. Dulu dia penyiar radio hmm, hmm. Jeronimo juga. Nah dari situlah Oh, kemudian saya akhirnya nyesel betul itu. Udah ada yang nyesel betul. Jadi waktu kuliah nggak ada grup, cuman paling yang nonton-nonton. Terus akhirnya ya ketemulah teman-teman pemain band. Terus kemudian waktu udah kuliah lagi rame-ramenya Metallica, Sepultura begitu ya. hmm, hmm, hmm. Ini ada grup band Truckstore namanya, saya ingat betul. Truckstore Rockstar itu ya. yang ngelit kebetulan adik kelas saya persis waktu kuliah. Sekarang dia Hmm. kerja di Kementerian Keuangan, namanya Sidix. Jadi namanya Sidik itu waktu kerja saja di Kementerian Keuangan masih gondrong gitu. Akhirnya karena dia Oh, naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat, terus dipotong rambutnya. Jadi itu yang kemudian membuat apa ya? Saya sering berkomunikasi, ngobrol sama teman-teman hmm. pemain band metal waktu kuliah di awal-awal gitu. Ah, Tapi saya waduh, sendiri waduh. nggak Itu, main. berarti kalau untuk grup band Pak Ganjar lebih punya teman-teman yang memang main musik ya, Iya, niat iya, bikin iya. grup tapi ya. Nggak, Oke, nggak, Pak. nggak.